Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Raulia Sagida dengan NIM G1A021044 akan menyampaikan contoh kasus suksesi yang terjadi di Indonesia. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi penugasan saya pada mata kuliah ekologi dasar. Selamat mendengarkan. Suksesi ekologi dapat terjadi dalam waktu yang sangat lama. Bisa puluhan tahun akibat kebakaran hutan hingga jutaan tahun akibat kepunahan massal. Suksesi terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer dapat terjadi apabila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat yang baru. Jenis suksesi primer dapat terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan. Fenomena ini disebabkan karena adanya aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang terbentuk, dan lain sebagainya. Lambat laun akan terjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuknya vegetasi yang stabil. Contoh dari suksesi primer adalah ketika gunung berapi yang telah meletus, maka daerah bekas letusannya akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut akan ditempati kembali oleh organisme awal atau pionir yang biasanya adalah lichenes atau lumut kerak. Terbentuknya suksesi di Indonesia seperti Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883 di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, mulai muncul pionir berupa lumut kerak serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap sinar matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan sehingga terbentuk tanah sederhana. Apabila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena aktivitas pengurai bercampur dengan hasil pelapukan lahan membentuk tanah yang lebih kompleks. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian rumput yang tahan kekeringan tumbuh, lalu tumbuhan herba tumbuh dan menggantikan tanaman pionir dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pionir subur, tetapi sebaliknya akan terhambat pertumbuhannya. Inilah terjadinya suksesi. Sementara itu, rumput dan belukar dengan akarnya yang kuat terus mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak tumbuh. Tanaman semak menaungi rumput dan belukar sehingga terjadilah kompetisi. Lama-kelamaan semak menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Saat itulah ekosistem tersebut mencapai kesetimbangan atau dikatakan ekosistem mencapai klimaks, yakni perubahan yang terjadi sangat kecil sehingga tidak banyak mengubah ekosistem. Suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya yang belum terganggu. Jenis suksesi ekologi ini biasanya terjadi karena kebakaran, perusakan oleh manusia, dan berupa gempa bumi. Proses suksesi sekunder pada umumnya lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer, karena pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahapan komunitas pionir. Kerusakan yang terjadi hanya sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa kehidupan tersebut akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti sejak awal. Contoh dari suksesi sekunder adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi ekologi di Indonesia antara lain yaitu tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan dan tidak terurus. Sekian pemaparan materi terkait suksesi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.